Doain semuanya terbebas. Setuju atau tidak, peran Deddy Mulyadi sangat besar dalam mengungkap kebenaran kasus kematian Eki dan Vina Cirebon yang terjadi pada 27 Agustus tahun 2016 lalu. Kasus ini sebenarnya telah selesai dan sudah terlupakan setelah Pengadilan Negeri Cirebon menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap 7 pelaku dan 8 tahun penjara kepada 1 pelaku. Kasus ini kembali viral setelah penayangan film Vina setelah 7 hari yang diangkat dari kisah nyata pembunuhan pasangan kekasih itu. Setelah tayang di bioskop pada bulan Mei tahun 2024 lalu, netizen mendesak kepolisian mencari dan menangkap 3 pelaku yang masih buron sebab, sesuai hasil penyidikan kepolisian, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eki dan Vina, yang jenazahnya ditemukan di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, sebanyak 11 orang. Seiring dengan desakan tersebut, Saka Tatal muncul di media dan menegaskan bahwa dia korban salah tangkap yang disiksa polisi agar mengaku sebagai pelaku. Saka Tatal adalah pelaku yang dihukum 8 tahun penjara. Dia telah bebas sejak 3 tahun lalu karena hanya menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal hanya divonis 8 tahun karena saat kejadian dia baru berusia 15 tahun atau masih di bawah umur. Pengakuan Saka Tatal ini membuat Deddy Mulyadi bergerak untuk mencari tahu kebenaran kasus ini. Mantan Bupati Purwakarta yang juga dikenal sebagai YouTuber ini kemudian menemui Saka Tatal untuk mewawancarainya. Usai bertemu Saka Tatal, Deddy Mulyadi menemui banyak orang yang pernah menjadi saksi kasus ini. Dari sinilah kasus terbongkar. Ternyata, para saksi memberatkan para terpidana mengaku telah memberi kesaksian palsu di berkas acara pemeriksaan maupun di pengadilan karena di bawah tekanan. Semua saksi yang ditemui mantan anggota DPR RI fraksi Golkar ini pun mencabut keterangannya dahulu dan membuat kesaksian baru yang menyatakan ke-8 terpidana tidak terlibat. Rekayasa kasus dalam peristiwa kematian Eki dan Vina makin ramai setelah Polda Jabar kembali melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan yang kemudian dibebaskan melalui sidang pra-peradilan. Kini, Deddy Mulyadi didampingi Perhimpunan Advokat Indonesia dan didukung banyak pihak sedang memperjuangkan agar para terpidana dibebaskan melalui proses peninjauan kembali. Terlibat langsung dalam pengungkapan kebenaran kasus Vina Cirebon membuat nama politisi yang kembali terpilih sebagai anggota DPR RI melalui Pileg 2024 lalu ini kian melambung. Deddy Mulyadi yang saat ini berstatus kader Partai Gerindra, kini menatap kursi Gubernur Jawa Barat. Hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Deddy Mulyadi masih berada di bawah kader Golkar yang berstatus calon petahana Pilgub Jabar tahun 2024, Ridwan Kamil. Bisa dipastikan, Deddy Mulyadi kalah jika bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar. Namun, nasib baik lagi-lagi menghampiri Deddy Mulyadi setelah Golkar mengumumkan akan mengusungnya di Pilgub Jabar, sementara Ridwan Kamil akan diusung di Pilgub Jakarta. Tidak majunya Ridwan Kamil di Pilgub Jabar membuat Deddy Mulyadi kini menjadi kandidat dengan elektabilitas tertinggi dibanding kandidat lain. Survei Litbang Kompas yang dirilis akhir Juni lalu, elektabilitas Deddy Mulyadi sebesar 12,2%, disusul Bima Arya 1,6%, Atalia Praratya 1,6%, Ahmad Syaihu 1,0%, Desrat Nasari 0,8%, Deddy Miswar 0,8%, dan Alfiansyah Komeng 0,8%. Sementara survei indikator politik yang juga dirilis pada akhir bulan Juni lalu, Deddy Mulyadi meraih elektabilitas 33,2%, Dedi Yusuf 5,4%, Desrat Nasari 1,8%, Haruswan Haru 1,2%, Tono Surono 1,1%, Uruzano Ulum 0,9%, Ilham Akbar Habibi 0,9%, Iwan Bull 0,6%, Taufik Hidayat 0,4%, dan Saiful Huda 0,2%. Responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 7,6%. Hasil survei Litbang Kompas maupun indikator politik menunjukkan, tanpa Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi hampir pasti akan memenangkan Pilgub Jabar.